Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini saya akan menjelaskan analisis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Kedua, profil usaha PT Indofood Sukses Makmur. Dan yang ketiga, profil laporan keuangan Indofood Sukses Makmur. Lalu yang keempat ada analisis pasar saham Indofood PT Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya, di sini ada sejarah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudarno Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Lalu di sini ada profil usahanya. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Pertama, produk konsumen bermerek, Bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya pengolahan sayuran. Perusahaan ini menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap, makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis Bogasari terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama Bogasarinya adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agrobisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Bisnis budidaya pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaan yang berbasis di Tiongkok, yaitu China Minzhong Food Corp Ltd. Di sini ada laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2012 dan 2011. Di sini ada laporan posisi keuangan. Bisa teman-teman lihat di sini ada laporannya yang sudah saya cantumkan di slide. Di sini juga ada laporan keuangannya, ada laporan laba rugi dan komprehensif. Dari analisis yang dapat disimpulkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur, kita lihat dari rasio likuiditas dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2012 mengalami peningkatan dan perusahaan ini dapat dikatakan meningkat. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kenaikan aktiva lancar di tahun 2012. Maka dalam kondisi keuangan PT Indofood ini dikatakan dalam keadaan sehat dan baik. Lalu di sini kita akan menganalisis pasar saham. Pertama, di sini ada harga penawaran perdana PT Indofood Sukses Makmur. Penawaran umum perdana atau IPO atau Initial Public Offering saham PT Indofood CBP Sukses Makmur dilakukan oleh PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Dutch Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.100
66.190.000 lembar dengan nilai nominal Rp100 dan harga penawarannya Rp5.395 per saham. Di sini ada jadwal penawaran umum perdana sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini ada tanggal efektifnya, masa penawaran, tanggal penjatahan, lalu ada tanggal distribusi saham secara elektronik, lalu ada tanggal pengembalian uang pemesanan, dan ada tanggal pencatatan pada BI, Bursa Efek Indonesia. Lalu ini ada grafik pasar saham yang pada tahun 2014 hingga 2017. Di sini saya analisis pertama perkembangan harga saham PT Indofood sepanjang 2014, 2015 dan 2016 secara tahunan masing-masing sebesar 2,3% dan negatif 23,3% dan 53,1%. Perkembangan tahun berjalan sampai dengan 10 Februari 2017 sebesar 0,9%. Penutupan pada tahun 2014 sebesar 6.750. Tahun 2015 sebesar 5.175. Tahun 2016 sebesar 7.925. Dan 10 Februari 2017 sebesar 8.000. Penutupan tertinggi terjadi pada bulan September 2016 sebesar 8.700 dan penutupan terendah terjadi pada bulan November 2015 sebesar 4.875. Korelasi dengan IHSG sebesar negatif 0,48 pada tahun 2014, 0,94 pada tahun 2015 dan 0,86 pada tahun 2016. Lalu di sini saya simpulkan ada dua kesimpulan. Yang pertama, laporan keuangan PT Indofood itu dikatakan dalam keadaan sehat dan baik karena jika dilihat dari rasio likuiditas dapat disimpulkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dan perusahaan ini dapat dikatakan meningkat. Lalu untuk sahamnya, saham PT Indofood masuk ke dalam kategori blue chips, yaitu rutin membagikan dividen kepada para investornya dengan besaran rata-rata 50% pada tahun 2019. ICBP mengalami pertumbuhan laba bersih entitas induk sebesar 10%, di mana semula 4,58 triliun naik menjadi 5,04 triliun. Sementara laba inti perusahaan naik sebesar 22% menjadi 5,16 triliun yang semula 4,22 triliun. Sementara pada saham INDV, saham ini juga membukukan kinerja yang positif tahun lalu, di mana laba bersih yang dicapai sebesar 4,91 triliun dari semula menjadi 4,17 triliun atau setara dengan 8%. Pertumbuhan ini jelas menjadi acuan dalam memilih saham Indofood untuk berinvestasi. Artinya, saham pada PT Indofood kita layak untuk berinvestasi di perusahaan ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dicerna dan dipahami oleh teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.